warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia dari Prodi Kewirausahaan semester 2, akan memaparkan mata kuliah Etika Bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personel bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional dan internasional. Human capital atau disebut sumber daya manusia merupakan aspek penting yang meliputi perencanaan dan pengolahan sumber daya manusia, peningkatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, kinerja pegawai, dan pengakuan, keputusan, dan kepuasan pegawai. Peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengolahan yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya seperti hak perlindungan, keamanan, dan keselamatan, hak atas pekerjaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam mengenai usaha-usaha organisasi untuk menangani etika perilaku, dapat mampu menjadi penggerak dalam organisasi dan berperan untuk mengembangkan dan pelatihan yang mengenai pentingnya peningkatan moral karyawan. Fungsi etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia berperan sebagai bagian integral dalam pengolahan karyawan dan organisasi. Etika bisnis melibatkan prinsip-prinsip moral dan hukum yang harus diperhatikan dalam menjalankan sebuah bisnis. Berikut adalah beberapa fungsi etika bisnis yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan karyawan. Yang kedua, pengelolaan konflik. Yang ketiga, pengawasan kinerja. Yang keempat, pengembangan budaya organisasi. Yang terakhir, pengembangan kemitraan dalam sintetis. Fungsi etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan cara beretika, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu: 1. Meningkatkan kualitas karyawan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan hukum. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kelima, meningkatkan kepuasan perusahaan. Dan yang terakhir, nomor 6, meningkatkan kinerja perusahaan. Integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berperan sangat dalam mendukung untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasi nasional, yaitu 1. Seleksi, 2. Orientasi karyawan, 3. Pelatihan, 4. Penilaian kinerja, 5. Reward atau hukuman. Integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia melalui etika kerja, penerapan nilai-nilai berhubungan kerja dalam stakeholder internal perusahaan secara vertikal dan horizontal, serta lingkungannya. Etika bisnis sebagai dasar perilaku dalam bekerja menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kesehatan moral dan mental semangat, meningkatkan kinerja, kreativitas tinggi, dan produktivitas. Permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengolahannya, merupakan salah satu undang-undang untuk melindungi pekerjaan berupa kesehatan dan keselamatan kerja. Konsekuensi dari perilaku sumber daya manusia yang tidak efektif yaitu: yang pertama, prefeksi makro, yaitu kepercayaan dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, maupun karyawan. Prefeksi makro
yaitu meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi, akan berdampak pada efisiensi pengalokasian sumber daya. Ini akan sangat merugikan perusahaan dan karyawan. Etika bisnis dalam kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran dan keadilan, konflik kepentingan, konsep etika bisnis dalam strategi perusahaan mampu mengintegrasikan aspek pengolahan SDM dengan baik. Maka dari itu, di dalam suatu organisasi, pemimpin juga harus memiliki etika yang disebut etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan adalah salah satu tata kelola perusahaan dan akuntabilitas. Ada tone up dan para pemimpin yang berperan melaksanakan memantau budaya perusahaan. Karakter pemimpin yang terkait dengan etika adalah integritas, kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Etika pemimpin juga harus memiliki perilaku yang baik sehingga memiliki reputasi bahwa pemimpin menunjukkan sikap yang adil dan jujur, perilaku yang benar, peduli kepada orang, bersikap terbuka jika ada masalah, dan moralitas pribadi. Sekian pemaparan materi dari saya. Dimohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.